Senja itu merayap perlahan, mewarnai langit dengan gradasi jingga dan ungu yang menawan. Dari jendela ruang keluarga yang hangat, Sarah tersenyum tipis, melihat pemandangan yang mulai menyala. Lampu-lampu jalan satu persatu berkedip, memancarkan bias kuning keemasan yang menenangkan. Di dalam rumah, suasana terasa begitu damai. Suara tawa Ardi, suaminya, masih menjadi melodi terindah yang menyejukkan hatinya, mengisi setiap sudut rumah dengan kebahagiaan. Ardi sedang asyik bermain dengan putra sematawayang mereka. Adam bola warna-warni memantul riang di lantai, diiringi celotehan lucu Adam dan respons penuh kasih dari Ardi. Pemandangan itu, bagi Sarah, adalah potret sempurna kebahagiaan yang selalu ia impikan. Setelah 8 tahun membina rumah tangga, ia merasa hidupnya telah lengkap. Ardi adalah pilar kekuatannya, dan Adam adalah permata hatinya. Namun, di balik senyum yang terpampang di wajahnya, ada sesuatu yang perlahan mengusik, sebuah bisikan. Samar, awalnya hanya berupa gumaman tak berarti, kini mulai menenun jaring keraguan yang tak terlihat. Bisikan itu muncul begitu saja. Seringkali, saat Ardi tidak menyadarinya, ia mulai memerhatikan perubahan-perubahan kecil yang terasa janggal. Perubahan itu bukan sesuatu yang drastis, hanya detail-detail kecil yang, jika diperhatikan secara seksama, terasa asing. Tatapan Ardi yang kadang sulit diartikan, seperti ada rahasia yang tersembunyi jauh di baliknya, atau kebiasaan barunya yang tiba-tiba muncul, seperti lebih sering memeriksa ponselnya, atau mendadak enggan berbagi cerita tentang hari-harinya. Sarah berusaha menepis semua pikiran negatif itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah perasaannya saja. Bayangan semu yang diciptakan oleh rasa lelah setelah seharian mengurus rumah dan Adam. Mungkin ia hanya terlalu banyak menonton drama di televisi, pikirnya sambil tersenyum kecut. Namun, hati kecilnya tidak bisa dibohongi. Bisikan itu, perlahan tapi pasti, semakin kuat. Ia menjadi seperti desiran angin yang menusuk tulang, dingin dan menusuk. Malam-malam yang biasanya dipenuhi kehangatan, kini terasa lebih hambar, diisi oleh kecurigaan yang tak terucap. Setiap sentuhan Ardi, setiap kata-kata manisnya, seolah memiliki lapisan lain yang tidak bisa ia sentuh. Ia hanya bisa berharap semua ini hanyalah ilusi. Ia ingin mempercayai bahwa semua keraguan ini hanyalah bualan dari pikirannya sendiri. Tapi bagaimana jika tidak? Bagaimana jika bayangan itu jauh lebih nyata dan gelap dari yang bisa ia bayangkan? Ketakutan itu mencengkeram hatinya, memberikan firasat buruk tentang badai yang akan datang. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti berjalan mundur bagi Sarah. Setiap hari, bisikan keraguan itu semakin kuat, menjadi seperti drum yang bergemuruh di kepalanya. Ardi mulai sering pulang larut, dengan alasan pekerjaan lembur yang tak kunjung usai. Awalnya, Sarah mencoba memahami. Ia tahu beban pekerjaan Ardi memang berat. Namun, lembur yang semakin sering ini mulai terasa mencurigakan. Ponsel Ardi seolah menjadi ekstensi tubuhnya. Tak pernah lepas dari genggamannya, bahkan saat di rumah sekalipun. Ia akan langsung meraihnya jika ada notifikasi, menggeser layarnya dengan cepat, seolah menyembunyikan sesuatu. Sarah merasa ada dinding tak kasat mata yang mulai terbangun di antara mereka. Dinding yang terbuat dari rahasia dan kebohongan yang paling membuat Sarah tak nyaman adalah senyum yang kadang terukir di wajah Ardi saat menatap layar ponselnya. Senyum itu berbeda, lebih ceria, lebih bebas. Senyum yang tak pernah Sarah lihat tertuju padanya lagi. Senyum itu bukan senyum yang biasa ia berikan saat berbicara dengan Sarah atau saat bermain dengan Adam. Ada kehangatan lain di dalamnya, yang bukan untuknya. Suatu malam, saat mereka sedang bersantai di ruang keluarga, Sarah tak sengaja melihat Ardi sedang berbalas pesan dengan seseorang. Ardi duduk membelakanginya, tapi layar ponselnya sesekali memancarkan cahaya yang cukup terang. Untuk Sarah, melihat sekilas, tangannya gemetar saat mencoba mendekat, berpura-pura mengambil minum. Layarnya terlalu cepat digulirkan, tapi satu nama sempat tertangkap oleh matanya. Ria. Nama itu, nama adik kandungnya sendiri, seperti sengatan listrik yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ria yang selalu ceria,
Ria yang ia sayangi, seperti putrinya sendiri. Ria yang sering menghabiskan waktu di rumah mereka. Jantung Sarah berdebar tak karuan. Berdegup kencang seperti genderang perang. Rasa pusing tiba-tiba menyerang. Mungkin hanya bercanda atau urusan keluarga, batinnya mencoba menepis. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya salah paham, sebuah kebetulan yang tidak berarti. Namun, kecurigaan itu kini memiliki nama, dan itu sungguh menyakitkan. Kecurigaan itu, yang awalnya hanya berupa bisikan samar, kini berubah menjadi bayangan nyata yang mencekik. Ia merasa terperangkap dalam jaring laba-laba yang tak terlihat, ditenun dari keraguan dan ketakutan. Ia tahu, ia harus mencari tahu kebenarannya. Sesakit apapun itu, ia harus menghadapi bayangan ini sebelum bayangan itu menelan seluruh dunianya. Esok harinya, seolah ditakdirkan, Ria datang berkunjung ke di tangannya. Terasa seperti pukulan telak bagi Sarah, menguatkan firasat buruk yang semalam menghantuinya. Ria terlihat lebih cantik dari biasanya, dengan sentuhan riasan yang lebih berani dan pakaian yang lebih modis, seolah ingin menarik perhatian seseorang. Sarah mencoba tersenyum, menyembunyikan badai di dalam hatinya. Namun, senyum itu terasa pahit. Sarah tidak bisa mengabaikan detail-detail kecil yang kini tampak begitu jelas di matanya. Cara Ria memandang Ardi, tatapan yang terlalu lama dan penuh makna. Ada senyum tersipu di wajah Ria setiap kali Ardi melempar lelucon. Senyum yang tidak wajar untuk sekadar interaksi ipar. Ada aura aneh di antara mereka. Sebuah keakraban yang melampaui batas wajar. Mereka berbicara dengan nada suara yang lebih pelan saat Sarah mendekat. Seolah ada rahasia yang tidak ingin ia dengar. Tubuh mereka condong satu sama lain saat berbicara, menciptakan semacam gelembung eksklusif yang tidak bisa Sarah masuki. Sarah mencoba mengamati, mencari bukti, mencari konfirmasi atas ketakutannya. Setiap kali mendekat, percakapan mereka terhenti, atau tiba-tiba berganti topik yang sangat umum. Ardi akan mendadak sibuk dengan ponselnya, dan Ria akan pura-pura tertarik pada mainan Adam gerak-gerik. Mereka sangat jelas, penuh dengan kegelisahan yang tersembunyi. Ria bahkan menawarkan diri untuk membantu Ardi mengambil sesuatu di dapur. Sebuah tawaran yang tidak pernah Ria lakukan sebelumnya. Di dapur, Sarah bisa mendengar tawa mereka yang pelan, seperti bisikan rahasia yang hanya mereka berdua pahami. Hatinya mencelos, rasa sakit itu semakin dalam. Sebuah ketegangan yang tak terucap mulai menyelimuti rumah itu. Sebuah jaring tak kasat, mata yang semakin erat mencekik Sarah. Udara terasa berat, penuh dengan kebohongan yang tak terucapkan. Setiap tawa Ria, setiap pandangan Ardi, terasa seperti tusukan pisau yang menyayat hatinya. Sarah merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, terperangkap di antara dua orang yang sangat ia percayai, yang kini menyembunyikan sesuatu yang gelap. Darinya, ia tahu, ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat. Ia harus menemukan kebenarannya, apapun konsekuensinya. Rasa penasaran Sarah memuncak, berubah menjadi kebutuhan mendesak untuk mengetahui kebenaran. Ia tahu ia tidak boleh melanggar privasi suaminya. Ia sangat menghargai privasi. Namun, instingnya sebagai seorang istri dan rasa sakit hati yang mendalam memerintahkan sebaliknya. Ia merasa seperti seorang detektif dalam film thriller, mencari petunjuk di setiap sudut. Suatu sore, saat Ardi sedang mandi, suara gemericik air terdengar dari kamar mandi, memberikan Sarah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Jantungnya berdebar kencang. Tangannya terasa dingin dan berkeringat. Ini adalah momen yang ia takuti sekaligus harapkan. Ia tahu, apapun yang ia temukan, itu akan mengubah segalanya. Dengan langkah ragu-ragu, ia mendekati meja samping tempat tidur, tempat Ardi biasanya meletakkan ponselnya. Ponsel itu tergeletak begitu saja, seolah menantangnya untuk membuka rahasia yang tersimpan di dalamnya. Tangannya bergetar saat meraihnya. Jari-jarinya terasa kaku, sebuah rasa bersalah mencengkeramnya. Tetapi rasa ingin tahu itu jauh lebih kuat. Ia membuka kunci ponsel Ardi dengan kode tanggal lahir Adam, kode yang tak pernah ia lupakan.
Nafasnya tercekat saat membuka aplikasi galeri foto. Di antara foto-foto keluarga, foto-foto Adam yang menggemaskan, dan foto-foto pemandangan saat liburan, terselip beberapa foto yang membuatnya terdiam. Di sana, di antara kenangan manis mereka, terdapat foto-foto Ardi dan Ria. Mereka tersenyum akrab, kepala bersentuhan, dalam pose yang terlalu dekat untuk sekadar ipar. Ada foto mereka sedang makan di sebuah kafe yang asing, ada foto mereka di taman, dan ada satu foto selfie yang menunjukkan Ria bersandar manja di bahu Ardi. Mata mereka berbinar, penuh kebahagiaan yang bukan untuk Sarah. Air mata Sarah mulai menetes, perlahan membasahi pipinya. Rasa sakit itu, seperti ribuan jarum, menusuk ulu hatinya, menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia merasakan dadanya sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya kuat-kuat. Dunia di sekitarnya seolah berputar, dan suara gemericik air dari kamar mandi tiba-tiba terdengar begitu jauh. Ia menemukan jejak, dan jejak itu mengarah pada mimpi buruknya yang paling gelap. Pengkhianatan itu nyata, terpampang jelas di layar ponsel. Tidak bisa lagi disangkal. Rasa sakit itu begitu mendalam, mencampur adukan kemarahan, kekecewaan, dan rasa terhina. Ini bukan lagi bisikan. Ini adalah jeritan pilu dari kenyataan yang paling pahit. Malam itu, Sarah tak bisa lagi menahan badai emosi yang berkecamuk di dalam dirinya. Setelah Ardi selesai mandi dan berganti pakaian, ia duduk di sofa ruang tamu, mencoba terlihat tenang, meskipun hatinya seperti dihantam ombak. Ia menunggu momen yang tepat, saat Adam sudah tidur pulas, untuk memulai percakapan yang paling berat dalam hidupnya. Ardi mendekot, mencoba merangkulnya seperti biasa. Namun, Sarah menepis tangannya. Perlahan, ada aura dingin yang terpancar dari tubuhnya. Sebuah sinyal yang membuat Ardi kebingungan. Ardi menatapnya. Ada sedikit kekhawatiran di matanya, seolah ia merasakan ketegangan yang tiba-tiba. Sarah menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan seluruh keberaniannya. Suaranya bergetar saat melontarkan pertanyaan yang sudah berhari-hari mengendap di benaknya. "Ada apa antara kamu dan Ria, Ardi?" tanyanya. Sorot matanya tajam menatap suaminya, mencoba membaca setiap ekspresi di wajahnya. Ardi Turkjit, matanya membelalak. Wajahnya seketika pucat pasi. Ia mencoba menyangkal, beralasan itu hanya salah paham, sebuah kebetulan. "Tidak ada apa-apa sayang, kenapa kamu berpikir begitu?" jawabnya. Suaranya terdengar tidak yakin, seperti orang yang tertangkap basah. Ardi mencoba meraih tangan Sarah, tapi Sarah menariknya menjauh. Namun, saat Sarah mengeluarkan ponsel Ardi dari balik punggungnya dan menunjukkan foto-foto itu, wajah Ardi memucat sempurna. Tangannya yang tadinya mencoba meraih Sarah, kini terkulai lemas di samping tubuhnya. Ia tak bisa lagi mengelak. Bukti itu terpampang jelas di depan matanya. Tidak bisa dibantah. Suasana menjadi mencekam, diisi oleh keheningan yang memekakkan telinga. Hanya suara detak jantung Sarah yang bergemuruh di telinganya, dan napas Ardi yang tersengal. Kata-kata terucap tajam, penuh luka dan penyesalan. Ardi mengakui semuanya, mengakui kesalahannya, memohon maaf dengan suara bergetar. Sarah merasakan dunianya runtuh berkeping-keping. Orang yang paling ia cintai, dan adik yang ia sayangi seperti darah dagingnya sendiri, telah mengkhianatinya dengan cara yang paling kejam. Rasa sakit itu lebih pedih dari apapun yang pernah ia rasakan. Ia merasa kosong, hampa, seperti jiwanya telah direnggut paksa. Pengakuan Ardi membuat Sarah terpukul telak. Tubuhnya terasa lemas tak bertenaga. Ia menangis, menjerit dalam diam, mengeluarkan semua rasa sakit yang selama ini ia pendam. Air mata membanjiri wajahnya, membasahi bantal yang ia peluk erat. Bagaimana bisa mereka melakukan ini padanya? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Hatinya hancur berkeping-keping, seperti kaca yang dilemparkan ke lantai. Setiap kepingan membawa kenangan manis yang kini terasa begitu pahit, tercemar oleh pengkhianatan yang tak termaafkan. Ia tidak bisa memahami bagaimana orang-orang yang paling ia percayai bisa menikamnya dari belakang dengan begitu kejam. Ardi memohon maaf berulang kali. Suaranya dipenuhi penyesalan,
dan keputusasaan. Ia mencoba menjelaskan bahwa itu adalah kesalahan. Sesaat, sebuah kegelapan yang menjebak mereka berdua. Ia berjanji akan mengakhiri semuanya. Berjanji tidak akan mengulanginya. Berjanji akan berubah demi Sarah dan Adam. Ia bersumpah akan melakukan apapun untuk mendapatkan kepercayaannya kembali. Namun, bagi Sarah, janji itu terasa hampa. Seperti debu yang tertiup angin. Kata-kata maaf yang keluar dari bibir Ardi terasa seperti racun, menusuk lebih dalam. Kepercayaan telah hancur. Tidak bisa lagi dibangun kembali dalam semalam. Pondasi rumah tangganya, yang ia kira begitu kokoh, ternyata rapuh dan mudah runtuh. Ia dihadapkan pada pilihan yang sulit. Pilihan yang akan menentukan arah hidupnya ke depan. Haruskah ia memaafkan dan mencoba membangun kembali puing-puing yang tersisa, mencoba melupakan rasa sakit yang begitu dalam? Atau haruskah ia pergi, membawa serta puing-puing hatinya yang hancur, memulai hidup baru tanpa Ardi? Memikirkan Adam membuat hatinya semakin sakit. Putra mereka yang masih kecil, apakah ia harus kehilangan ayahnya? Karena kesalahan ini, keputusan ini bukan hanya tentang dirinya dan Ardi, tapi juga tentang masa depan Adam, masa depan keluarga kecil mereka yang kini diambang kehancuran. Kepala Sarah terasa berat, pikirannya berkecamuk, mencoba menemukan jawaban di antara puing-puing kehancuran. Ia tahu, apapun keputusannya, itu akan mengubah hidupnya selamanya. Ia harus memilih jalan yang paling tepat. Jalan yang akan membawanya keluar dari kegelapan ini. Meskipun jalan itu terasa begitu curam dan terjal, Sarah mencari ketenangan di rumah orang tuanya. Ia membutuhkan waktu, jarak, dan kedamaian untuk menyembuhkan luka yang menganga di hatinya dan berpikir jernih. Rumah itu terasa seperti pelukan hangat, tempat di mana ia bisa menangis tanpa perlu berpura-pura kuat. Ibunya, dengan bijak, memberinya kekuatan. Cinta memang bisa rapuh, nak, kata ibunya lembut, mengusap punggung Sarah. Tapi kamu kuat. Kamu sudah melewati banyak hal dalam hidupmu. Kamu pantas bahagia. Kata-kata itu sederhana, namun penuh makna. Sedikit menenangkan badai di hati Sarah. Ia melihat ketabahan di mata ibunya, dan itu memberinya secercah harapan. Ibunya tidak menghakimi, hanya mendengarkan setiap keluh kesah Sarah dengan sabar. Ia memberikan nasihat tentang pentingnya memaafkan, bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri sendiri. Pengampunan adalah proses, bukan tujuan akhir sayang, dan kamu punya hak untuk menentukan jalanmu sendiri, tambah ibunya. Di sisi lain, Ria juga merasa bersalah. Setelah beberapa hari, ia memberanikan diri menemui Sarah. Air mata membanjiri pipinya, memohon ampun dengan suara serak. Penyesalannya yang mendalam, bahwa ia terperangkap dalam situasi yang tidak seharusnya. Terbawa oleh emosi sesaat, ia mengaku menyesal telah menghancurkan kepercayaan Sarah. Sarah memandang adiknya, melihat kegetiran dan penyesalan yang tulus di matanya. Rasa sakit itu masih ada, menggerogoti setiap sudut hatinya. Namun ia juga melihat kerapuhan di balik air mata Ria. Ia tahu, pengkhianatan ini tidak hanya melukai dirinya, tetapi juga merusak ikatan persaudaraan mereka. Ia tahu bahwa memaafkan bukan berarti melupakan. Luka ini akan selalu ada, menjadi pengingat pahit. Namun, ia juga tahu bahwa memendam kebencian hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Ia harus memilih jalan yang paling tepat untuk dirinya, untuk Adam, dan untuk masa depan yang masih ia impikan. Sarah sadar, ia tidak bisa terus-menerus terjebak dalam bayangan masa lalu. Ia harus melangkah maju, menemukan kekuatan untuk membangun kembali hidupnya. Ini adalah tentang kelangsungan hidupnya, tentang mencari kedamaian batin, dan tentang menunjukkan pada dirinya sendiri bahwa ia lebih kuat dari rasa sakit ini. Setelah berminggu-minggu merenung, diwarnai tangisan dan doa, Sarah akhirnya membuat keputusan yang berat, namun penuh keyakinan. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan hidupnya sepenuhnya. Ia adalah seorang ibu, ia adalah seorang wanita yang kuat, dan ia pantas mendapatkan kesempatan kedua untuk bahagia. Ia memutuskan untuk memberi Ardi kesempatan, bukan karena ia melupakan rasa sakit itu, tapi karena ia percaya pada kekuatan maaf dan potensi perubahan. Namun,
Ia menetapkan batasan yang sangat jelas dan tegas. Ardi harus benar-benar membuktikan penyesalannya, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Ardi harus menjalani sesi konseling pernikahan, menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki diri, dan membangun kembali kepercayaan yang telah hancur. Ia juga harus lebih transparan dalam segala hal. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan. Sarah tidak akan mentolerir pengkhianatan lain. Hubungan dengan Ria juga harus diperbaiki, namun dengan jarak dan batasan yang sehat. Sarah menjelaskan bahwa ia membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka, dan mereka harus membangun kembali hubungan persaudaraan mereka dengan perlahan, selangkah demi selangkah. Ria mengerti dan menerima keputusan itu dengan lapang dada. Ini bukanlah akhir yang bahagia dalam dongeng. Tidak ada sihir yang bisa menghilangkan rasa sakit dalam semalam. Luka ini akan tetap ada, menjadi bekas luka yang abadi. Tapi ini langkah pertama menuju penyembuhan. Sebuah awal baru, di mana Sarah memilih untuk menjadi pemenang, bukan korban. Jalan masih panjang, penuh tantangan, dan mungkin ada hari-hari di mana ia akan kembali meragukan keputusannya. Namun, Sarah memutuskan untuk berjalan di atasnya dengan kepala tegak, dengan Adam sebagai kekuatannya, dan dengan harapan akan masa depan yang lebih baik. Ia akan fokus pada Adam, pada dirinya sendiri, dan pada proses penyembuhan. Ia tahu, kebahagiaan sejati bukanlah ketiadaan masalah, melainkan kemampuan untuk menghadapinya dengan hati yang utuh, untuk bangkit kembali setiap kali terjatuh. Ia akan menemukan kedamaiannya sendiri, membangun kembali kehidupannya dengan pondasi yang lebih kuat, dan belajar untuk percaya lagi pada dirinya sendiri dan pada kemungkinan adanya kebahagiaan yang baru. Langit senja kembali membentang, kali ini dengan warna yang terasa lebih lembut, lebih tenang. Sarah memandang Adam yang tertidur pulas di sampingnya. Wajah polosnya memancarkan kedamaian. Bekas luka memang ada, sebuah memori pahit yang akan selalu menjadi bagian dari dirinya, tapi kini ia tahu bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk bangkit kembali. Ia tidak akan melupakan, itu tidak mungkin. Namun, ia telah belajar untuk memaafkan, bukan demi Ardi, melainkan demi dirinya sendiri. Pengampunan itu adalah pembebasan, sebuah langkah penting untuk melepaskan beban yang selama ini menghimpit hatinya. Prosesnya panjang dan sulit, namun ia berhasil melewatinya. Hubungan antara dirinya, Ardi, dan Ria mungkin tidak akan pernah sama seperti dulu lagi. Ada keretakan yang tak bisa diperbaiki sepenuhnya. Namun, mereka semua berusaha mencoba membangun kembali jembatan yang runtuh dengan pondasi yang lebih jujur dan transparan. Ada kesadaran baru akan batas dan pentingnya menghargai kepercayaan. Dari setiap kegelapan, Sarah menemukan selalu ada kesempatan untuk menemukan kembali cahaya. Ia belajar tentang ketahanan, tentang pengampunan, dan tentang keberanian untuk melangkah maju, meskipun bayangan masa lalu masih sesekali melintas. Ia kini jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai setiap momen kebahagiaan kecil. Kisah ini mungkin bukan kisah cinta yang sempurna dalam dongeng yang berakhir dengan bahagia selamanya. Tapi ini adalah kisah nyata tentang perjuangan seorang wanita, tentang bagaimana ia menghadapi badai hidup dan menemukan kekuatan untuk bertahan. Ini adalah kisah tentang pilihan, tentang konsekuensi, dan tentang kemungkinan untuk memulai kembali. Sarah tahu, kebahagiaan sejati bukanlah ketiadaan masalah, melainkan kemampuan untuk menghadapinya dengan hati yang utuh, dengan keyakinan bahwa ia akan baik-baik saja. Ia memejamkan mata, merasakan kedamaian yang perlahan menyelimuti jiwanya. Perjalanan masih panjang, tapi ia siap menghadapinya dengan harapan dan kekuatan yang baru.